Hello, hello, hello. Welcome back to Learn English the Polyglot Way with me, Maula Nikma. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang form atau grammar ya. Tapi intinya kalau Anda mungkin pusing dengan istilah grammar, but again, the point is how you use correct English. That's the point, that's the core, okay? Jadi intinya adalah ketika kita belajar form, itu intinya bagaimana berupaya untuk menggunakan bahasa Inggris dengan benar secara aturannya. Supaya apa? Supaya orang lain gak pusing membaca teks bahasa Inggris kita atau mendengarkan kita ketika kita berbicara. Okay, yes, di sini again seperti video yang sebelumnya ya terkait dengan meaning ya, saya menunjukkan beberapa kesalahan umum. Di sini juga saya akan menunjukkan kesalahan umum terkait dengan form. Semoga kesalahan-kesalahan umum ini tidak terjadi di Anda ketika Anda nanti praktek di lessons ya, di pelajaran-pelajaran yang ada. Yang pertama adalah soal subject verb existence, atau wajib kalimat itu harus ada subjek dan verbnya, dan bukan atau ya, berarti dua-duanya harus ada. Contoh misalnya yang keliru atau salah, incorrect, ketika ada yang mengatakan it good, oke, atau bagus ya, oke. Jadi kalau Anda melihat teks bagus ya, nggak benar dengan it good aja, oke. Harusnya apa? It is good. Supaya apa? Kalau yang kalimat pertama it good itu tidak ada verbnya ya. Kalau it is good, it adalah subjek dan is adalah verbnya. Oke, baru kalimatnya benar secara grammar. Sekali lagi secara grammar ya. Oke, satu hal lagi yang mau saya sampaikan terkait dengan subject verb existence adalah dalam bahasa tulisan, apalagi yang formal atau akademik, maka ada beberapa hal yang Anda boleh lakukan di spoken English atau ketika Anda berbicara, tapi nggak boleh di written English ya, apalagi yang formal atau academic. Misalnya untuk mengatakan bagus ya, cantik ya, kan biasanya kita di spoken English oh good or beautiful, oke, dan seterusnya. Secara grammar itu keliru. Kenapa nggak ada subjek, nggak ada verb, cuma good aja atau beautiful aja atau amazing aja? Harus ada it is atau that is, tergantung dari konteksnya ya, itu tambahan. Next, subject verb agreement. Jadi subject verb agreement ini soal kesesuaian subjek dan verb, terutama itu di hal plural dan singularnya ya. Dalam bahasa Inggris ini sangat-sangat vital sekali, sangat penting sekali soal subject verb agreement. Kita lihat contoh yang salah ya, the owl sleep all day. Ini salah kenapa? Karena the owl atau subjeknya ya, si burung hantu ini terus cuma satu gitu, nggak banyak, cuma satu. Dan dalam bahasa Inggris kalau subjek atau pelakunya itu cuma satu, maka verb atau kata kerjanya harus ada tambahan s-nya. Ada yang s, ada yang is, ada yang ies. Mungkin Anda pernah belajar itu di sekolahan dulu ya, tapi poinnya adalah harus kata kerja itu harus mengikuti subjek, itu yang poinnya. Jadi yang benar adalah the owl sleeps all day. Kenapa ada s? Karena subjeknya itu cuma satu, atau burung hantu cuma satu. Beda kalau 2 dan 3, mungkin boleh pakai, bukan mungkin ya, harus dihilangkan s-nya. Kita lihat contohnya yang kedua. Ini yang contoh yang bukan basic ya, ini sudah intermediate advanced. Some of the debt have been paid off. Nah ini salah. Kenapa? Coba Anda lihat versi yang benarnya. Some of the debt has been paid off. Nah jadi kesalahan umumnya adalah orang mengira some atau beberapa itu dikirain plural atau banyak karena artinya beberapa, right? Nah jadi di sini Anda ingat. Ketika ada some of, ada of-nya nih ceritanya, ada of-nya. Ketika ada some of, maka yang menentukan verb itu single atau plural adalah kalimat atau noun yang ada setelah of. Misalnya some of the dead. Oke, dead di sini kan singular, satu. Oke. Nah, karena dia satu, maka verbnya juga harus singular. Artinya bukan menggunakan have, tapi menggunakan has. Oke. So yang benar adalah some of the debt has been paid off. Atau kalau Anda membuat memang maksudnya adalah membuat banyak hutang ya, hutang yang banyak itu sudah dibayar sebagiannya, oke? Yes, Anda bisa menggunakan have, tapi that-nya itu harus menggunakan s ya.
Contoh correct yang kedua, some of the debts have been paid off. Oke? Yes, good. Yang ketiga, ya, common errors yang ketiga terkait dengan grammar bahasa Inggris, yaitu banyak orang confused, bingung ketika membedakan atau menggunakan kata-kata statement versus question. Oke, contoh yang salah apa? Ini yang basic dulu ya. Where my pen? Again, ini secara grammar keliru. Walaupun mungkin dalam spoken English atau dalam bahasa sehari-hari, apalagi Anda yang pemula, where my pen atau my pen where, oke, masih benar gitu. Tapi secara grammar harusnya apa? Where is my pen? Kenapa? Ini pertama pertanyaan. Yang kedua, kalau is-nya tidak ada, maka kalimat ini salah karena missing verb, nggak ada verbnya. Oke? Yes. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lebih lebih ke intermediate atau lebih advance lagi ya. Misalnya ada pertanyaan, do you know John? Kamu kenal John nggak? Nah, cara jawab yang salah adalah I don't know who is he. Nah, ini sering nih, ini common mistakes ya, atau kesalahan umum nih. Jadi I don't know who is he ini harusnya statement. Harusnya pernyataan, bukan pertanyaan. Apa yang membedakan? Coba kita lihat kalimat di bawahnya correct. I don't know who he is. Saya nggak tahu siapa dia. Jadi bukan who is he. Kalau who is he ini menjadi pertanyaan lagi jadinya. Dan keliru, nggak bisa. Kalau buat saya ini memusingkan kalau ada mendengar orang yang mengatakan sebenarnya mau mengatakan statement tapi yang keluar kok formnya form question, pertanyaan, grammarnya grammar question gitu. Jadi yang benar adalah I don't know who he is. Oke, karena ini statement bukan question. Ciri-ciri question apa? Mungkin ada ingat ya dari video saya yang workshop, itu ciri-cirinya adalah verb itu comes before subject. Jadi verbnya duluan baru subjeknya belakangan. Itu pertanyaan seperti who is he? Who is itu verb, subjeknya adalah he. Verb duluan baru kemudian subjek, itu pertanyaan. Tapi kalau pernyataan, maka dia seperti kalimat biasa, SP atau SV ya, subject verb. He is. Atau I don't know who he is, itu baru benar. Oke? Next, active passive voice. Kita lihat common errornya. Yang pertama, the digital system is used electronic methods to identify customers. Oke, di sini yang keliru adalah kadang-kadang beberapa orang itu menggunakan passive voice padahal nggak perlu. Nah, di dalam kalimat ini is used itu tidak perlu. Yang benar gimana? The digital system used electronic methods to identify customers. Ya, ini kalimat aktif aja gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi tidak semua kalimat harus menggunakan pasif ya. Yang kedua, only 24% of respondents were correctly answered this question. Nah, di sini apa yang keliru? Kelirunya adalah tidak ada by-nya. Jadi yang benar itu adalah were correctly answered by this question. Oke, kenapa? Karena form dari passive voice itu harus ada by-nya kalau memang ada si pelakunya, dalam hal ini question atau this question ya. Incorrect. The collected data have coded and checked by comparison with the results of other researchers. Nah, di sini apa yang keliru? Nah, yang di sini keliru adalah tidak ada be verb, tidak ada to be di kalimat pasifnya. Have coded, ini kalimat aktif jadinya. Nah, bagaimana membuat kalimat pasif tapi ada perfect di situ, ada have. Oke, nah kalau ada have maka to be, am, or is itu berubah menjadi been. So the collected data have been coded and checked by comparison with the results of other researchers. Oke, yes. Nah jadi ini soal aktif pasif. Jadi ada 3 masalah umumnya. Pertama, nggak perlu pasif dibuat pasif, atau hilang by-nya kalau ada subjeknya, atau be-nya hilang. Atau mungkin bingung kali ya karena ada have terus to be-nya gimana, atau bahkan nggak bisa menggunakan passive voice. Nah ini yang harus Anda perhatikan nanti ketika belajar bahasa Inggris menggunakan program ini.
tenses. Nah, kalau tenses ini panjang pembahasannya. Jadi yang sederhana adalah I wanted to eat the banana for breakfast. Jadi ini semacam apa ya? Basic mistake atau kesalahan yang sangat mendasar sekali, bahwa remember, ingat selamanya bahwa ketika Anda merubah atau mengubah kata kerja dari present ke past, maka yang dirubah hanya kata kerja yang urutan pertama saja. Kata kerja yang lain tidak perlu diubah ya. Contoh misalnya incorrect, coba Anda cek. I wanted to eat the banana for breakfast. Nah, di sini wanted itu adalah verb to atau past form dari want. Udah benar. Nah, masalahnya muncul di to eat. Dia mengubah eat jadi ate gara-gara ini kan past tense atau past form, berarti verbnya harus dirubah juga eat menjadi ate. Keliru ya. Kalau untuk kata kerja yang urutan kedua dan seterusnya, dia balik ke verb one lagi. Karena apa? Karena yang diubah hanya yang pertama saja. I wanted to eat the banana for breakfast. Oke. Nah, ini ada banyak sekali kesalahan-kesalahan lain terkait dengan tenses ya. Yang pertama adalah menggunakan verb form yang inconsistent. Contoh misalnya, we were on the way to school. Suddenly the sky turns dark. Nah, coba lihat were dan turns. Saya tebalkan tulisannya. Kenapa? Karena were itu past tense atau past, sementara turns itu present. Nah, ketidakkonsistenan ini sering saya jumpai di peserta-peserta atau siswa-siswa yang terutama pemula. Ya, ini saya sampaikan sekarang supaya Anda bisa meminimalisir kesalahan. Oke? Kalaupun masih salah ya nggak apa-apa, Anda masih belajar, it is okay. Jadi tujuannya untuk kemarin justru Anda jadi banyak belajar. Alright. So yang benar gimana dong? Nah, kalau kalimat pertamanya itu were atau past, maka yang berikutnya juga past dong. Apalagi kalau dia masih satu konteks cerita ya. So turns dirubah menjadi turned supaya masuk akal gitu penggunaan verbnya ya, konsisten. Yang kedua, confusing the present tense forms. Nah, jadi banyak juga orang yang bingung ya membedakan simple present tense, present perfect tense, present continuous tense, present perfect continuous tense. Kenapa bingung? Karena nggak tahu kapan digunakan salah satu dari tense ini. Nah, jadi coba Anda langsung lihat contoh aja biar gampang. Again, karena kita langsung belajar sentences kan. My friend works there. Nah, ketika Anda melihat kalimat seperti ini, my friend works there, what does it mean? Artinya apa? Nah, itu artinya current situation atau situasi dia saat ini, artinya dia sekarang kerja di sana. Atau untuk menunjukkan habitual actions, kebiasaan yang rutin. Nah, kalau untuk ini current ya. Yang kedua, my friend has worked there. Nah, apa bedanya works dengan has worked? Oke. Ini kalimat ini yang membedakan antara kalimat ini dengan kalimat sebelumnya adalah, coba Anda cek when to use ya. Connect the past to the present. Nah, jadi kalau works aja itu secara umum gitu, dia kerja di sana gitu. Tapi kalau has worked itu artinya dia sudah kerja di sana. Biasanya kalau present perfect tense ini tidak hanya seperti ini full stop berhenti ya, tapi dia ada kalimat atau klausa tambahannya supaya jadi masuk akal gitu. Misalnya, my friend has worked there for over 5 years. Teman saya udah kerja di sana itu sekitar 5 tahunan. Oke? Yes. Yang ketiga, my friend is working there. Nah, ini bedanya apa lagi? Oke? Nah, kalau ini adalah discussing something that is in progress right now. Nah, kalau my friend works there, itu kan cuma ngasih tahu dia kerja di sana, gitu. Tapi kalau my friend is working there, dia lagi kerja di sana, nggak bisa diganggu, bedakan ya. Oke? My friend is working means dia sedang kerja sekarang, or sedang sibuk. Oke, mungkin itu kenapa dia nggak angkat telepon misalnya. Nah, itu akan memberikan, maksud saya, itu kenapa kita tidak bisa nelpon dia, itu adalah agar kalimat ini jadi makes more sense gitu, jadi masuk akal. Ini hanya contoh saja, jadi kalimatnya pendek-pendek ya. Biasanya dia harus ada supporting clause-nya, ada klausa yang mensupport dia supaya jadi lebih mudah difahami.
Next, my friend has been working there. Nah, ini beda lagi. Apa bedanya? An ongoing action that has not been completed. Nah, ini sebenarnya kalimat yang Anda gunakan ketika Anda ingin menjelaskan sebuah aktivitas atau action ya yang sedang berlangsung tapi belum selesai. Maksudnya apa? Ini kalau di workshop saya jelasin kayak dari tadi atau mulu atau dari tadi sampai sekarang ya, itu maksud saya. Nah, jadi contoh misalnya my friend has been working there, teman saya itu dari tadi kerja, artinya sampai sekarang belum selesai. Itu bedanya. Kata kuncinya adalah has not been completed. Dia masih sedang terus bekerja gitu. Dari tadi ini sampai sekarang masih kerja terus. Oke, dan biasanya kalimat yang present perfect continuous tense ini enggak sependek ini ya, dia ada konteksnya lagi supaya lebih bisa difahami. Yang selanjutnya yang ketiga, confusing the past tense forms. Nah, kalau tadi present sekarang past. Misalnya langsung lihat yang paling kanan ya, sample sentences. I walked the dog, I had walked the dog, I was walking the dog, I had been walking the dog. Apa sih bedanya? Nah, coba lihat when to use. Kalau walked the dog, action completed in the past. Anda mungkin bingung. Intinya ketika saya mengatakan I walked the dog, saya ngajak anjing itu jalan-jalan. Oke, artinya udah selesai jalan-jalannya. Saya ngajak anjing saya jalan-jalan itu udah kelar gitu. Nggak ada, cuman ngasih tahu itu udah saya kerjain gitu. Atau tadi udah selesai. Intinya adalah action completed in the past. Completed in the past itu kata kuncinya. Udah selesai dan itu di masa lalu, atau maksudnya tadi ya, in the past. What about I had walked? Apa bedanya? Action that was done at some point in the past. Nah, ini bedanya, aktivitasnya udah dikerjakan gitu, but at some point in the past, atau enggak jelas pastnya itu kapan. Ya, at some point, like misalnya saya udah waktu itu saya udah ngajak anjing jalan. Oke? Nah, ada kata-kata udah di situ atau sudah ya, sudah. Dia sudah selesai, oke, di masa lampau atau di masa lalu, atau kalau masa lampau masa lalu kesannya kayak jauh banget ya, kayak lama banget, tapi intinya dia di past, masa lalu, walaupun 1 detik yang lalu ya. Jadi again, jangan lupa, nanti jangan bingung ya di video-video berikutnya ketika saya mengatakan masa lampau atau masa lalu dalam past tense itu, walaupun 1 detik yang lalu itu termasuk masa lalu atau past ya. Next, I was walking the dog. Nah, apalagi ini was walking, action that was in progress. Ini kata kunci pertama. Dia sedang dilakukan, dalam progress, in the past, di masa lalu, but is over. Kata kuncinya di situ. Sekarang udah nggak lagi. Jadi, dan again, biasanya kalimat ini nggak stop seperti ini aja. Misalnya, when you came to my house, I wasn't there because I was walking the dog. Nah, itu udah tidak masuk akal. Ketika kamu datang kemarin pagi, ingat ya, kamu datangnya kapan? Kemarin pagi. And I wasn't there. Saya nggak di rumah. I was walking the dog. Saya waktu itu sedang ngajak anjing saya jalan-jalan. Saya waktu itu sedang ajak anjing saya jalan-jalan. Ngerti ya? Saya sedang ngajak anjing saya jalan-jalan kapan? Waktu itu. Itu kenapa dia disebut dengan past continuous tense. Next, nah ini yang membingungkan juga nih. I had been walking the dog. Again, kalimat ini nggak sempurna atau sulit dipahami kalau nggak ada konteks cerita kayak tadi ya. So, when to use this tense? Previously ongoing action that ceased without being complete. Oke, nah kalau ini itu mirip dengan have been dari tadi ya, cuman dia dalam bentuk past. Oke? Next, switching in and out of present and past tense. Ini sebenarnya udah saya sampaikan di yang pertama tadi ya. Inkonsistensi sebenarnya. Awalnya menggunakan past, tapi kok di kalimat berikutnya padahal masih satu konteks cerita yang sama, dia menggunakan tenses yang lain. Cuma ini bentuk yang lebih intermediate atau lebih advance aja. Contoh misalnya Nana yelled. Yelled ini artinya berteriak ya.
Nana was a fierce drill sergeant and is always nagging me about punctuality. Nah, di sini was itu kurang tepat penggunaan tense-nya, harusnya had been. Okay, and nagging is always nagging ini juga nggak tepat. Kenapa? Karena ini kan konteksnya adalah past ya. Jadi harusnya had nagged. And ingat kapan menggunakan had? Coba lihat nih. Oke, ini adalah slide sebelumnya tadi ya. Action that was done at some point in the past. Oke. Yang kelima, misusing the past continuous tense ya. Salah menggunakan past continuous. Contoh, he tampered with the alarm system before Nora walked into the kitchen. Past continuous tense, he was tampering with the alarm system before Nora walked into the kitchen. Past perfect continuous tense, he had been tampering with the alarm system before Nora walked into the kitchen. Okay, was tampering atau had been tampering itu berbeda. Ya. Yes, next. Yang keenam, switching tenses around dialogue tags. Nah, ini juga sering sekali ya. Contoh misalnya, much to my surprise, he sat down next to me. Turning, I look him square in the eye. Don't you dare talk to me like that, I said. Oke, yang beda ya, atau yang nggak konsisten di sini di mana I look. Coba lihat kalimat pertama, I look. Turning, I look. Ini present. Oke, padahal tadi konteks ceritanya kan udah lewat. Kan saya menceritakan kejadian kemarin. Oke, atau sudah lampau lah walaupun 1 detik yang lalu ya. Somewhere in the past atau kapan gitu. Intinya sudah past. Jadi harusnya look-nya supaya konsisten, oke, itu looked. Ini terutama di dialog atau lagi ngobrol-ngobrol gitu. Kadang-kadang saya miss atau nggak dapet gitu. Ini tadi ceritanya sat down next to me. Kan sat itu adalah bentuk past dari sit, oke? Tapi kok look-nya kok nggak ada, looked-nya itu nggak terasa. Yes. Yang ketujuh, yang terakhir, altering the future tense forms. Contoh misalnya, ini kesalahan umum juga nih ya. I will hire you full time when your degree will be complete. Nah, orang menggunakan karena dia menggunakan will hire, saya akan rekrut kamu atau saya jadikan kamu karyawan, saya akan bayari kamu ketika sarjananya udah selesai, will be complete. Nah, dia menggunakan will be lagi gara-gara will hire di depan. Padahal itu keliru. Yang benar adalah I will hire you full time when your degree is complete. Oke? Yes, itu saja untuk terkait dengan forms. And semoga berhasil proses belajar Anda. Have fun learning. Jangan lupa untuk bersenang-senang selalu ketika belajar supaya tidak membosankan. Thank you for watching. I'm Maula Nikmas signing out.